Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman. Apa kabar nih? Kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, yaitu dampak penurunan daya beli terhadap pelaku konsumen. Kalian pasti sudah dengar ya kalau banyak pengusaha offline yang mulai kesulitan dan bahkan gulung tikar. Salah satu contohnya adalah penutupan Matahari Department Store di Mall Tanjung Pinang City Center atau TCC. Setelah hampir 9 tahun beroperasi, mereka harus tutup mulai 1 Mei 2025 kemarin. Ini jadi bukti nyata bagaimana penurunan daya beli memengaruhi bisnis offline. Menurut berbagai laporan ekonomi terbaru, daya beli masyarakat Indonesia menurun karena inflasi yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi. Banyak pekerja yang terkena PHK, pendapatan menurun, dan akhirnya konsumsi masyarakat ikut terpengaruh. Semakin hari, semakin banyak pengusaha offline yang gulung tikar karena usaha mereka semakin kurang diminati. Masyarakat yang mulai berhemat dan lebih selektif dalam berbelanja. Kondisi ini sangat terasa di kota Tanjung Pinang yang kami jadikan studi kasus kali ini. Sebelum kita lanjut ke studi kasusnya, yuk kita pahami dulu apa itu arti daya beli dan bagaimana inflasi mempengaruhinya. Daya beli adalah kemampuan seseorang atau masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang dimiliki. Jadi, semakin besar pendapatan, semakin besar pula daya beli yang kita inginkan. Namun, ketika harga barang dan jasa naik terus-menerus, sementara pendapatan kita tidak seimbang, maka daya beli kita akan menurun. Fenomena ini disebut dengan inflasi. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok seperti bahan makanan, transportasi, dan listrik naik secara signifikan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah masyarakat harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain yang dianggap kurang penting, seperti hiburan, fashion, atau belanja barang-barang non-primer. Penurunan daya beli ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha, terutama bisnis offline yang sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Nah, berikut ini adalah gambar grafik inflasi dan simulasi daya beli kota Tanjung Pinang pada tahun 2025. Grafik ini menunjukkan hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat di kota Tanjung Pinang. Garis merah menggambarkan inflasi tahunan yang berfluktuasi, dimulai dari deflasi min 0,44% di Januari hingga mencapai puncak inflasi pada 1,11% di bulan April, lalu kembali menurun. Sementara itu, garis hijau menunjukkan simulasi daya masyarakat yang bergerak berlawanan arah dengan inflasi. Saat inflasi naik, daya beli cenderung menurun, dan sebaliknya. Ini mencerminkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli, sehingga inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Kalau kita lihat langsung di kota Tanjung Pinang, penutupan Matahari Department Store adalah contoh nyata bagaimana penurunan daya beli mempengaruhi bisnis offline. Mall yang dulunya ramai dikunjungi kini terlihat sepi karena jumlah pengunjung yang menurun secara drastis. Selain itu, banyak toko offline yang satu persatu mulai tutup, bahkan banyak juga yang sampai gulung tikar karena usahanya semakin kurang diminati oleh masyarakat. Biaya operasional mall yang tinggi seperti sewa tempat dan listrik semakin membuat pengusaha kesulitan mempertahankan bisnisnya. Banyak karyawan yang harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan, bahkan banyak yang terkena PHK. Ini tentu berdampak besar pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Penutupan ini juga memaksa konsumen untuk mencari alternatif lain dalam berbelanja yang akhirnya mengubah perilaku konsumen mereka. Selanjutnya masuk ke peralihan perilaku konsumen ke belanja digital. Nah, perubahan perilaku konsumen ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita amati lebih dalam. Karena di tengah penurunan daya beli dan menurunnya kondisi ekonomi di era sekarang ini menyebabkan beberapa orang atau bahkan sebagian orang yang tadinya berbelanja secara offline kini beralih atau berganti menjadi berbelanja secara online. Hal ini disebabkan karena marketplace atau belanja digital seringkali memberikan layanan kemudahan bagi para konsumennya.
Contohnya itu ada akses 24 jam. Jadi apabila seseorang ingin membeli suatu barang, pada saat itu juga mereka bisa langsung saja membuka aplikasi marketplace yang tersedia. Nah, contoh aplikasi marketplace itu ada Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada produk yang ditawarkan lebih bervariasi, jadi tidak mentok di satu model aja dan satu warna aja. Yang ketiga, harga yang ditawarkan lebih murah atau lebih miring dibandingkan kita berbelanja secara offline. Misalkan harga di offline-nya itu segini, nah harga di online-nya itu bakal lebih murah lagi. Lalu yang terakhir, marketplace atau belanja digital seringkali memberikan promo atau diskon besar-besaran. Contohnya seperti tanggal kembar kemarin pada saat 66. Nah, itu banyak sekali marketplace yang memberikan diskon atau promo, baik itu diskon barang dan promo gratis ongkir 0 rupiah. Hal ini merupakan strategi yang cukup bagus untuk menarik semua konsumen atau bahkan sebagian konsumen berbondong-bondong beli di marketplace tersebut. Namun, berbelanja secara offline juga memiliki kelebihannya tersendiri. Contohnya seperti, sebelum seseorang membeli barang tersebut, ia bisa mencobanya terlebih dahulu. Jadi tidak ada kata barang tersebut tidak pas di tangan konsumen. Nah, jadi apabila ada bisnis yang ingin bertahan di era sekarang ini, alangkah lebih baiknya menggabungkan antara layanan offline dengan layanan online. Jadi, dengan menggabungkan kedua ini, bakal lebih banyak konsumen yang tertarik untuk berbelanja di bisnis tersebut. Nah, jadi teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas, jelas ya bahwa penurunan daya beli ini memang membawa banyak perubahan besar, baik dalam perilaku konsumen maupun juga dunia usaha. Penutupan Mall Matahari di Tanjung Pinang adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa bagaimana bisnis offline dan online harus menghadapi tantangan berat akibat kondisi ekonomi yang sulit. Di balik tantangan itu, ada peluang besar untuk berinovasi dan beradaptasi, terutama pada pemanfaatan teknologi digital yang sedang berkembang pada saat ini. Maka dari itu, baik pelaku usaha maupun pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keseimbangan antara belanja offline dan online, agar ekonomi lokal tetap hidup dan berkembang. Dan kita sebagai pelaku konsumen juga mempunyai peran penting. Kita harus lebih bijak dalam berbelanja, baik dalam mendukung produk lokal maupun memanfaatkan teknologi dengan cerdas, agar roda ekonomi terus berputar dan berkembang.